Komedi putar kembali. Kita masih bicara tentang budaya ekspresi dan ekspresi budaya minoritas. Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di 0215155511. Mas Slamet dan Mas Imam, apa yang dikhawatirkan sebetulnya tidak terjadi. FPI hanya melaporkan kepada polisi bahwa festival ini akan menyelenggarakan film porno. Jadi polisi pun berharap bahwa itu tidak terjadi. Festival jalan terus. Ini kan sesuatu yang lebih baik. Walaupun saya kira wajar aja. Silahkan dia lakukan seperti itu. Gitu. Kan di Prancis pemerintah melarang jilbab, itu melanggar kebebasan nggak itu, Mas Ahmad? Ya, ada mungkin coba mungkin sebelum melanjutkan ini ada Mas Munarman dari juru bicara FPI ini sudah ada di telepon. Halo, selamat malam Mas Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, bagaimana perkembangan hari ini? Alhamdulillah baik, laporan kita diterima. Tapi saya ada catatan sedikit ya dari masalah atau isu soal gay dan lesbianisme ini. Banyak orang menyatakan ini minoritas. Nah, saya mau kritik istilah minoritas. Kalau minoritas itu sebuah hal yang sifatnya given. Jadi saya misalnya sebagai orang yang dilahirkan di Sumatera, Mas Slamet di Tanah Jawa, mungkin Mas Imam di tempat lain, dan saya lahir sebagai laki-laki, saya tidak bisa menolak itu. Saya lahir dari orang tua yang beragama Islam, saya tidak bisa tolak. Karena saya tidak bisa pilih. Setelah besar kalau soal agama saya bisa pilih, katakanlah begitu. Tapi kalau soal orientasi seksual, dia tidak bisa digolongkan dalam soal minoritas. Ini yang perlu kita catat. Jadi kita jangan termakan dengan istilah dan konsep yang dikembangkan yang menurut saya sangat tidak tepat. Jadi saya mau mengkritik dulu, merekonstruksi soal konsep minoritas yang dilabelkan, yang disandang atau yang dipaksakan kepada orang-orang yang memiliki orientasi seksual sejenis ini. Iya, karena ini bukan sebuah hal yang sifatnya kodrati. Jadi nggak benar dong kalau kita, karena begini, saya katakan, kalau begitu kita istilahkan mereka hak-hak kaum minoritas, itu pasti saja, tentu saja banyak orang berkecenderungan akan melindungi minoritas. Jadi tanpa berpikir kritis dengan istilah hak minoritas, itu orang sudah termakan terlebih dahulu tanpa memiliki basis argumentasi dan basis teoritik yang kuat. Saya kira ini yang perlu kita rekonstruksi. Saya kira. Ya, Mas Munarman, Anda tadi mengatakan bahwa lesbian, gay dan biseksual itu bukan kodrati. Bukan kodrat dia. Bukan kan? Iya, karena orang tidak ada yang dilahirkan sebagai itu, karena itu bukan jenis kelamin kok. Yang jenis kelamin itu dilahirkan laki-laki atau perempuan, atau memang kalau di dalam Islam pun itu ada yang memang secara fisik orang memiliki kelamin ganda, itu ada. Tetapi kemudian dia akan memilih apakah kalau dia punya kecenderungan psikologi yang dalam salah satu kelaminnya itu, baru dia memilih, dan itu dibenarkan dalam Islam. Jadi tapi Mas Munarman, kalau misalnya ada pakar genetika mengatakan bahwa itu adalah karena deviasi secara genetik dan menyatakan bahwa itu adalah tidak kodrati, tentu harus diterima juga sebagai perbedaan pendapat toh. Oh enggak, kita ininya fisik dong ukurannya itu. Kalau gen itu kan sifatnya dia dalam hal-hal yang sel-sel yang sangat rinci begitu. Ini kita buktikan saja dalam bentuk fisik kelaminnya, saya kira. Itu yang paling gampang untuk membuktikan. Oke, baiklah. Kalau soal gen itu kan lebih berpengaruh kepada sifat. Baik Mas Munarman, tapi kenapa misalnya FPI melakukan penolakan dan menyatakan menuduh dalam tanda petik mereka akan menayangkan film pornografi padahal mungkin bukan, kata mereka? Ya, kata mereka bukan, karena kan mereka sedang mengkampanyekan supaya kehidupan sejenis itu dibebaskan. Karena itu mereka tidak mau dikatakan sebagai menyebarkan pornografi. Menurut saya yang mereka tolak itu kan satu, soal bahwa mereka itu menyebarkan pornografi. Yang kedua, mereka mengkampanyekan seks bebas. Menurut saya pertanyaan saya sederhana, soal seks bebas dulu lah. Kalau orang tidak diikat dengan sebuah perkawinan atas dasar hukum negara maupun hukum agama yang sah, ya, apakah itu bukan seks bebas? Saya kira semua orang pasti akan menjawab tanpa ikatan hukum yang sah, baik itu hukum negara maupun hukum agama, itu adalah seks bebas. Itu menurut saya itu sudah pasti. Kemudian pada soal pornografi, saya kira kalau kita cek, saya sudah print out semua ya website mereka, ya.
website mereka community.org itu saya sudah print out beberapa jendela-jendela mereka, rubrik-rubrik mereka saya sudah print, saya sudah nonton sequel film di dalam website mereka. Pertanyaan saya, fakta yang ingin saya kemukakan, laki-laki berciuman sama laki-laki itu porno atau tidak? Baiklah Mas Munarman, tapi Anda kan sudah melakukan proses hukum yang saya kira dihormati oleh warga negara Indonesia sehingga tidak ada labeling bahwa FPI selalu melakukan anarki. Ini pelajaran. Kalau ini soal lain. Ini sesuatu yang bagus lah. Anarkis itu juga itu nggak benar. Jadi selama ini sebetulnya yang dilakukan oleh FPI ya begini sebetulnya. Yang dilakukan oleh FPI itu prosedur seperti ini sebetulnya. Kalau hukumnya berjalan, maka menurut saya semua akan mematuhi pada prosedur. Misalnya dalam banyak kasus FPI pekerjaannya itu yang melaporkan kepada polisi terlebih dahulu. Oke, baik Mas Munarman. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Kita masih bisa mendengarkan apa pendapat Mas Imam Prasojo dan Mas Slamet mengenai komentar Mas Munarman. Jadi seperti tadi saya kemukakan, ada 2 debat besar. Apakah seksual orientasi itu merupakan hal yang kodrati, ya, ataukah yang sebetulnya itu nature, gitu kan? Dan itu perdebatan luar biasa sengitnya di negara Barat sekalipun. Gitu. Nah, yang jalan keluar yang muncul waktu itu yang pernah saya ikuti adalah itu tadi, kebijakan don't ask, don't tell policy. Kebijakan jangan disebarkan, kira-kira kan gitu. Tetapi juga jangan nanya dong, gitu kan kira. Itu jalan keluar yang waktu itu di Amerika dimunculkan kaitannya dengan kalau tidak salah kebijakan tentang militer. Gimana itu menanggapi militer yang sexual orientation-nya itu gay atau lesbian. Karena gitu. sebelumnya begitu diketahui jadi skandal kan, akhirnya ada kompromi supaya itu tidak menjadi skandal. Salah satu teknis hal teknis yang mereka pikirkan adalah kalau itu ternyata gay misalnya, apalagi di kapal selam gitu kan, bagaimana mandinya? Apakah seorang gay itu harus dipisah dengan yang lain? Gitu kan, masalah teknis begitu. Makanya supaya tidak menimbulkan komplikasi teknis, ya don't ask and don't tell. Ada pendapat Mas tentang Mas Munarman? Memang masalah itu genetik atau tidak, ini susahnya, saya itu bukan ahlinya ya. Tapi yang saya tahu secara wajar saja, orang kalau pada posisi yang tidak seperti normal, ya kan, ada ketidaknormalan itu, saya kira tidak ada yang mau kok, ya kan. Orang lahir pasti ingin seperti yang kita harapkan, gitu. Nah, sehingga kalau toh ada semacam istilah minoritas tanda kutip itu ya, memang bukan hal yang umum, jadi kasusistik, ya kan. Nah, hal yang kasusistik itu juga menurut saya tidak perlu mengkhawatirkan kita semua, karena itu segala sesuatunya itu juga kan memiliki proses kejiwaan, proses apalah namanya kalau bukan genetik ya. Nah, sehingga dengan demikian saya rasa apapun yang harus saya sampaikan, kalau saya merasa punya kelebihan, ya kan tugas saya hanya memberi dan memahami saja, ya kan. Tetapi untuk meniru, saya kira juga tidak mungkin, karena saya kira letak perdebatannya nggak ke situ, Mas. Sebentar, sebelum melanjutkan Mas Imam, kita harus rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.